Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Adila dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Keperawatan Anestesiologi dari kelas A1. NIM saya 20116040002. Di sini saya akan melakukan role play pengkajian depresi kepada pasien atau klien, yang mana di sini dengan kasus Ibu Maria usia 48 tahun yang dirawat di ruang perawatan bedah yang akan direncanakan akan melakukan operasi laparotomi eksplorasi. Untuk tahapan preinteraksi atau tahapan persiapan, saya telah mengkaji kebutuhan klien, saya telah mengkaji riwayat kesehatan klien sebelumnya, kemudian saya juga telah mempersiapkan dan membaca inform consent. Kemudian saya juga telah mempersiapkan alat yang akan dibutuhkan nantinya untuk saat pengkajian, seperti lembar kuesioner, ruangan kondusif, kemudian privasi pasien. Kemudian saya juga telah mempersiapkan diri saya telah mengkaji kelebihan dan kekurangan pada diri saya. Kemudian juga saya telah mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah yang benar. Sekarang saya sudah siap untuk bertemu dengan pasien atau klien yang bernama Ibu Maria, usia 48 tahun, yang dirawat di ruangan bedah operasi. Saya sudah siap untuk bertemu dengan pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Suster. Baik Ibu, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya penata anestesi Hanifah Adila yang bertugas di sini dari jam 2 pagi sampai dengan jam 7 siang. Jadi tujuan saya Oh ya, sebelumnya kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Ibu Maria. Baik, Ibu Maria, usia Ibu berapa? 48 tahun. Saya cocokkan dengan gelang identitas Ibu ya. Baik, sama ya Ibu ya. Nah, jadi tujuan saya di sini adalah untuk melakukan pengkajian GDS atau pengkajian depresi menggunakan metode GDS atau Geriatric Depression Scale. Nah, di sini tujuan dari dilakukannya manajemen ini karena Ibu sebelumnya kan akan melakukan tindakan operasi laparotomi eksplorasi. Nah, jadi di sini kita ingin mengetahui tingkat depresi atau stres pada klien atau pasien. Dengan prosedurnya, yaitu nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan secara tertutup yang mana nantinya dapat dijawab dengan alternatif jawaban ya atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Ya. Sebelumnya, alhamdulillah bersedia Ibu ya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, tidak ada ya. Nah, untuk menjaga keprivasian Ibu, tentunya pengkajian ini akan bersifat tertutup atau privasi Ibu akan terjaga. Dan juga untuk menjaga privasi lainnya, saya akan menutup tiranya. Baik, sudah saya tutup ya Ibu ya. Ya. Nah, ada baiknya sebelum kita mulai pengkajian kita pada pagi hari ini, kurang lebih waktunya sekitar 10 sampai dengan 12 menit. Ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan melafazkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya Ibu ya. Mulai dari pertanyaan yang pertama. Nanti Ibu cukup jawab dengan ya atau tidak. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu merasa puas dengan hidup Ibu saat ini? Tidak. Baik. Pertanyaan kedua, apakah Ibu mengurangi banyak kegiatan dan minat Ibu? Ya. Ya. Apakah Ibu merasa hidup Ibu hampa? Tidak. Apakah Ibu sering merasa bosan? Ya. Apakah biasanya Ibu memiliki semangat yang bagus, Ibu? Ya.
Apakah ibu merasa takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada ibu? Ya. Apakah biasanya ibu merasa bahagia? Ya. Apakah ibu merasa sering tidak berdaya? Kadang ya, kadang tidak. Apakah ibu lebih memilih tinggal di rumah atau di kamar daripada pergi keluar atau melakukan hal-hal yang baru? Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ibu merasa mempunyai lebih banyak masalah dengan ingatan ibu dibandingkan dengan kebanyakan orang? Ya. Apakah menurut ibu sangat menyenangkan bisa hidup hingga sekarang ini? Ya. Apakah ibu merasa sangat tidak berharga dengan kondisi ibu sekarang? Tidak. Apakah ibu merasa penuh semangat? Ya. Apakah ibu merasa keadaan ibu tidak ada harapan? Tidak. Apakah menurut ibu kebanyakan orang itu lebih baik daripada ibu? Tidak. Baik, alhamdulillah ya Bu ya, pertanyaannya untuk GDS ini sudah terjawab semua. Dari hasil analisis menunjukkan Ibu mendapatkan skor 6, di mana skor 6 ini termasuk kategori mild depression atau depresi ringan. Untuk kontrak selanjutnya nanti kita akan atur jadwal lagi untuk pertemuan kita selanjutnya. Nah, sebelumnya apakah ada yang masih ingin Ibu tanyakan? Ya. Apa yang harus saya lakukan dengan depresi saya? Ibu tidak perlu khawatir karena ini masih termasuk dalam kategori depresi ringan. Dan nanti untuk kontrak selanjutnya kita akan melakukan manajemen depression ya Bu ya. Apa maksud kontrak? Nanti untuk kontrak selanjutnya kita akan melakukan penjadwalan lagi untuk mengurangi tingkat depresi Ibu. Ya. Terima kasih suster. Selamat malam. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu. Sebelumnya bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukannya pengkajian GDS ini? Stres. Baik, tidak apa Ibu, tidak perlu khawatir, nanti di kontrak selanjutnya kita akan mengatasinya Bu ya. Baik Ibu, Baik, apakah suster. masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak suster. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Tidak ada. Ya. Sudah selesai suster. Baik, Kalau sudah selesai, saya mau ke kamar mandi suster. oh ya Ibu silakan. Tidak apa-apa. Baik, kalau begitu saya akhiri ya Ibu ya, saya tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya pamit ya Bu ya. Terima kasih, suster. Selamat pagi. Nanti kalau ada lagi yang dibutuhkan bisa panggil saya. Assalamualaikum. Terima kasih suster. Ya, Ibu. Waalaikumsalam. Untuk dokumentasi yang pertama adalah tanggal dan jam dilakukannya pengkajian, yaitu pada hari Sabtu pada tanggal 1 Mei 2021 pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Waktu yang dibutuhkan untuk pengkajian yaitu 10 menit. Ruang yaitu pada perawatan bedah, diagnosis cedera traumatik pada organ dalam. Nomor registrasi yaitu 01405-682 dengan identitas klien atau data pasien bernama Nyonya A, jenis kelamin perempuan, usia 48 tahun. Dengan data subjektif awal saat dilakukannya pengkajian yaitu pasien mengatakan ia merasa mengurangi banyak kegiatan dan minatnya pada saat ini. Kemudian pasien mengatakan ia sering merasa bosan,
Kemudian pasien mengatakan ia merasa takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. Kemudian pasien mengatakan mempunyai lebih banyak masalah ingatan dibandingkan dengan kebanyakan orang, dan pasien mengatakan lebih suka untuk tinggal di rumah daripada untuk pergi keluar melakukan hal-hal yang baru. Kemudian untuk data objektif, yaitu pasien tampak khawatir dan pucat karena akan dilakukannya tindakan operasi laparotomi eksplorasi karena adanya cedera traumatik pada bagian organ dalam. Kemudian untuk tekanan darahnya yaitu 120/90 dan suhu tubuh 36,3. Kemudian action atau tindakan keperawatan yang akan dilakukan adalah pengkajian depresi pada lansia dengan menggunakan teknik GDS atau Geriatric Depression Scale. Dengan respon klien sesudah dilakukannya pengkajian, yaitu data subjektif akhir, pasien mengatakan ia merasa sedikit stres atau khawatir karena nantinya akan dilakukan operasi laparotomi eksplorasi. Untuk data objektifnya, pasien tampak kooperatif dan terlihat lebih sedikit lega daripada sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.